mungkin kita bisa mulai aja sambil nanti yang baru join saya accept juga. Selamat malam semuanya, terima kasih sudah datang di workshop diskusi mengenai Cardano Ecosystem malam ini. Mungkin perkenalan diri dulu dari saya, nama saya Andreas, saat ini menjadi Cardano Ambassador dari Indonesia, dan saya akan menjadi host di acara malam ini. Kemudian speakernya ada 2 orang, Bro Dion Setiotomo, nanti bisa perkenalan diri, dan Bro Jordi Vincent. Silakan Bro Dion, perkenalan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nama saya Dion dari komunitas Cardano Indonesia. Salam kenal. Saya juga baru join ngikutin blockchain, cryptocurrency dan segala macam ekosistemnya. Mudah-mudahan malam ini bisa jadi masukan atau sharing ya kita buat sama teman-teman di sini. Itu aja sih. Saya tinggal di Jakarta saat ini. Kalau ada perlu diskusi atau apa-apa, saya juga saat ini jalanin Discord Cardano Indonesia. Nanti mungkin bisa join juga, nanti kita kasih linknya. Kalau kita perlu banyak diskusi di sana yang seru-seru sama teman-teman Cardano. Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin Bro Jordi bisa perkenalan singkat. Oke, salam sejahtera semuanya. Terima kasih udah datang ke sini. Kenalin, nama gue Jordi. Gue sekarang sih paling yang handle Instagram Cardano Indonesia sama juga Telegram Cardano Indonesia. Semoga hari ini dari diskusi kita, sharing-sharing ini bisa menambah insight buat teman-teman semua sih. Paling itu aja sih, bro. Oke, baik. Terima kasih Bro Dion sama Bro Jordi. Ntar saya admit dulu. Jadi malam ini acaranya 2 jam. Sesi pertama dibawakan oleh Bro Dion mengenai topiknya General Overview sama Opportunity Risk. Dia akan ngebahas kurang lebih secara general Cardano Ecosystem itu. Kemudian nanti sesi ada tanya jawab dulu. Kemudian dilanjutkan oleh Bro Jordi Vincent di sesi kedua mengenai Launchpad secara general sama beberapa detail spesifik, mungkin sharing POV juga. Oke, jadi kita bisa mulai dari Bro Dion. Silakan dimulai. Mungkin bisa share screen dulu. Oke, coba kita share screen. Oke, share. Oops. Oke, dah. Ya, sudah kelihatan. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat datang. Oke, ngomongnya santai aja ya. Jadi saya mau share, ini ada satu website yang cukup sederhana, namanya Coin98 Insight. Menurut saya nih, kalau kita ngomongin Cardano Ecosystem, pasti teman-teman bayangin ada apa aja sih di sini gitu kan. Coba sebenarnya apa yang terjadi di Cardano sebenarnya udah terjadi di chain-chain lain. Jadi di sini ini websitenya cukup oke. Kalau saya lihat di sini update juga periodik. Jadi ini terakhir di update 17 November. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau di Cardano itu sekarang lagi setelah smart contract kemarin, jadi akan banyak dApps. Jadi dApps itu mungkin decentral application yang mungkin kalau udah pernah coba di chain lain itu seperti di Binance Chain atau di Ethereum atau di chain-chain lainnya, itu pasti udah mulai familiar. Nah, kalau di sini kita lihat Cardano Ecosystem sebenarnya semuanya mirip sama chain-chain lain yang biasanya jadi darlingnya itu atau yang biasanya paling cepat berkembang itu adalah di sisi finance services. Itu biasanya ada di lending, borrowing, ada di DEX, dan Launchpad. Biasanya di sebelah sini, terus nanti baru berkembang ke tempat-tempat lainnya. Tapi pertamanya biasanya malah sebenarnya wallet duluan. Tapi mungkin saya cuma mau sharing aja. Sebenarnya cara mempelajari Cardano Ecosystem itu paling mudah dengan karena dApps-nya belum ada, jadi kita paling gampang belajar di chain lain. Contohnya saya itu belajar mengenai DEX atau belajar tentang AMM gitu ya, auto maker itu di BSC, di PancakeSwap. Atau saya belajar soal lending borrowing, saya nggak ke sana, tapi saya ngelihat konsepnya itu misalnya di Curve atau di tempat lain. Jadi dari pengalaman itu biasanya kita nyoba. Terakhir itu saya nyoba beberapa chain lain seperti di Solana, di Avalanche, itu saya coba sendiri karena saya
termasuk yang saya pengen tahu sebenarnya apa sih, kenapa orang pakai chain lain dengan, ekosistem ada. Karena saya sempat ngobrol sama teman juga gitu, "Emang Cardano bisa ngapain sekarang?" "Ya lu bisa staking, bisa beli marketplace NFT, and that's it." Makanya bercandanya kalau di market sideways itu Twitternya Cardano pasti naik. Apa namanya, rame gitu karena emang orang nggak ada kerjaan gitu. Nggak ada, kalau di chain lain mereka sibuk. Mereka sibuk main game ya kan, karena ini game kita belum online, belum ada, terus mereka sibuk di DeFi, mereka sibuk lain-lain gitu. Sementara Cardano jujur aja memang true-nya adalah sekarang setelah smart contract mereka butuh waktu untuk, verifikasi dan apa namanya, mereka butuh audit dan lain-lain, kita tunggu. Tapi di sini saya contohnya saya belajar dari chain lain yang untungnya kemarin ada chain lain yang saya baru ikut banget itu adalah di Avalanche, saya juga ngeliatin gimana cara mereka mengembangkan ekosistemnya. Jadi mungkin teman-teman udah pernah lihat, gambar ini gitu ya, gambar ini, yang paling menarik mungkin ada di, lending borrowing juga, dan ada di DEX. Kalau DEX itu kemarin yang mungkin sempat heboh, ya SundaeSwap, BeanSwap gitu ya, dengan konsep ISPO-nya dan lain-lain. Menurut saya itu yang game changer. Jadi, kalau kita lihat dari chain lain, itu konsep ISPO atau FISO itu adalah konsep yang sebenarnya sudah nyerempet waktu itu di PancakeSwap. Kalau pernah main di BSC, di sana mereka punya pool yang dulu pernah dihack. Sekali waktu dia launching bulan kayaknya November 2020 pernah dihack. Terus habis itu dia recovery dan ternyata mereka jalan terus. Tapi sebenarnya poolnya itu sama. Kita stake di sana terus kita dapat reward dari koin lain. Kalau di sisi di BSC, di PancakeSwap yang pernah lihat, mereka koin itu memang koin marketing, jadi dari project lain kayak Harmony apa banyak yang launching di sana hanya untuk marketing purpose. Jadi itulah caranya mereka ini. Tapi kalau di Cardano yang kemarin sempat heboh di bulan Juli ketika SundaeSwap announce konsep ISPO, ISO, yaitu jadi kita tetap stake di favorit stake pool kita, misalnya ada di Indonesia ada kawan, ada Cardanosia, ada yang lain, kita tetap stake dengan mereka, tapi kita dapat extra reward dari project yang seperti DEX MinSwap atau di SundaeSwap. Itu yang menjadi menarik karena seperti kita tahu ketika kita staking di Cardano itu adalah delegated stake, bukan di custody-nya bukan pindah. Jadi tetap di wallet kita di snapshot, kita dapat reward. Kalau di chain lain seperti saya di BSC nyoba, di Solana coba, di Avalanche coba, itu sebenarnya koin kita pindah custody-nya ke mereka. Jadi untuk kemungkinan dihack dan ada kemungkinan kesalahan atau yang lain-lain itu bisa terjadi. Mungkin itu yang di kepala saya bahwa nanti DeFi-nya Cardano itu akan jauh lebih aman atau jauh lebih make sense. Oke, itu satu mengenai ekosistem. Ini teman-teman kalau mau lihat di sini lengkap. Menurut saya di sini cukup fair mereka mereview-nya semuanya sampai ke NFT di sini ada dan lain-lain, termasuk wallet juga mereka review semuanya dengan cukup fair itu karena kita tahu bahwa Cardano sering dibully di ekosistem ini karena kita adalah slow pace kan ini progresnya, tapi kadang-kadang itu yang harus dilakuin untuk menjadi yang paling benar gitu ya, paling bagus lah. Oke, terus mungkin saya mau share sedikit juga. Tuh, ini kok ngalangin, gimana caranya? Oke. Tadi ini pokoknya saya bilang ini, kalau mau tahu seperti apa ekosistem yang udah jalan, intip-intip tetangga sebelah. Saya cuma pesan itu aja. Lihat apa yang mereka lakukan, kenapa mereka melakukan dengan baik, dan kita lihat, oh ini akan ada yang akan versi yang lebih baik di Cardano atau di chain Cardano sendiri gitu kan. Itu. Terus ini sebenarnya ada saya share ini teman-teman bisa lihat Cardano Cube saya pernah share. Di sini ada ini live, dia akan lihat mana aja chain yang udah di ekosistemnya. Terus ini mungkin saya share sedikit, ini tulisan ditulis tahun 2019 sebenarnya apa yang akan terjadi di crypto ekonomi atau cryptocurrency semuanya sudah dituliskan gitu ya. Mereka udah bayangkan
para yang udah lebih ahli atau lebih ke dalam ke blockchain ini, mereka sebenarnya udah bayangin apa aja yang akan mereka approach. Dari payment, store of value, programmable money, ini tahun 2019 ya, bayangin. Privacy, digital ownership, dan lain-lain. Jadi mereka ini sebenarnya sudah mendesain ini di sana, dan ini tinggal implementasinya seperti apa. Terus mungkin sedikit share aja bahwa tadi kan saya bilang ada opportunity sangat besar di cryptocurrency atau digital asset. Tapi risk-nya juga sangat besar. Jangan lupa banyak kemarin kita lihat di NFT-nya Cardano banyak launching mengenai 3D games dan lain-lain. Itu saya coba share aja. Saya dapetin video bagus dari yang sering ngeledekin Cardano juga, dari Alex Becker gitu di Twitter. Ini lucu sih, jadi dia ngingetin bahwa bikin game demo di dunia internet itu gampang. Ada namanya Unity Store, dia itu kayak bundle untuk kita bisa 3D. Ini tinggal bayar aja $21 apa segala macam. Ini 3D engine yang udah jalan. Jadi ini memang sangat mudah orang nge-scam. Orang membuat trailer atau membuat teaser di YouTube 15 detik, 20 detik, 1 menit, itu sangat mudah sekali. Jadi mereka bisa bikin, ini sudah ada package-nya, engine-nya udah ada, tinggal mereka edit-edit sedikit, kerjaan gampang, mereka bisa lakuin ini. Dan bahkan saya pernah lihat waktu itu di freelance website mereka upload itu, bahkan mereka bisa, dia bilang mau bikin teaser untuk crypto gaming, dia bayar murah. Mereka bisa lakukan. Jadi dari opportunity yang besar itu coba diingat bahwa tetap resiko untuk ada scam atau ada rug pull di Cardano itu tetap sama. Jadi kita harus ngerti kenapa US regulation, apa di Eropa, di mana mereka mengangkat tema-tema seperti kripto itu adalah scam, dalam tanda kutip, benar. Karena ini gampang banget, unregulated ekonomi, unregulated platform, banyak gampang untuk mengundang orang masuk, dan timnya bisa anonymous, jadi itu semuanya sangat aman buat scammer. Dan scammer ini kalau saya perhatikan, mereka pindah dari Bitcoin, nggak bisa, susah di scam, paling cuma nyuri wallet, ya kan, karena nggak ada ini. Dari Ethereum mereka pindah waktu itu ke Polygon, ke BSC. Dari BSC dia pindah ke Polygon, dari Polygon pindah ke Solana mungkin nanti, atau pindah ke Avalanche. Jadi mereka sebenarnya group of people yang sama-sama aja memanfaatkan FOMO ketika DeFi baru launch, baru DEX baru launch, mereka kan coba bikin launchpad bohong-bohongan, jadi itu tetap harus dipegang bahwa we are alone waktu kita memutusin untuk join project tertentu atau yang lainnya. Oke. Mungkin kasih tahu ya, belum masih kan namanya. Oke. Ini ada website untuk kalau yang tertarik sama dunia DeFi. Ini adalah DeFi lama. Di sini adalah cuman ngelihat chain-chain mana yang udah live dan banyak diminati. Curve, ini semuanya ada infonya. Kenapa gue buka ini? Soalnya gue mau share contohnya gini. Misalnya buka mengenai di Solana. Kenapa sih Solana rame? Itu kan paling tinggi nih si Raydium. Kita lihat di sini, oh nggak ada auditnya. Oke, saya itu suka ngelihat apa sih sebenarnya yang diaudit sama mereka. Jadi contohnya kayak gini, kayak misalnya si Benki. Benki ini dibilangnya nih ada audit, ada. Kita bisa buka auditnya. Kalau emang punya waktu baca auditnya bisa. Ini kalau kita pengen invest sesuatu memang harus kita baca pelan-pelan, dan ini harus kita biasain baca, karena biasanya ini cuma 5 page, 6 page, paling banyak 5 page, baca aja untuk insight. Tapi jangan salah, tadi saya cerita waktu bulan November 2020 itu PancakeSwap di-hack tahun 2020 itu sudah diaudit sama Certik. Dan Certik bilang cuman jawab bahwa yang kita audit, karena PancakeSwap adalah copy paste codingnya SushiSwap, jadi yang dia audit adalah dari coding yang di copy paste dan di-improve sama PancakeSwap, tapi coding aslinya tidak jadi mereka semua akhirnya salah-salahan selama sebulan 2 bulan. Saya ngeliatin waktu itu di forumnya, akhirnya mereka everybody lupa kan, orang biasanya setelah 2 bulan terus lupa, mereka chain-nya jalan terus, ya akhirnya jalan sampai sekarang gitu. Jadi
jangan lupa bahwa apapun itu, biarpun namanya ada Certik, ada siapa, itu tetap aja kita perlu challenge itu, ini bener apa enggak sih sebenarnya, safe apa enggak, kita harus lihat seperti itu. Itu caranya ngelihat ekosistem. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita join project atau kita ikut di DeFi atau apa-apa, itu tetap project-nya ngeri. Nah, ini satu website saya tetap ingetin kalau buka project apapun, ini adalah website untuk nge-generate orang yang tidak pernah ada di dunia, namanya this person never exist. Ini penting banget, ini waktu kemarin kalau nggak salah Polygon atau apa yang pernah dihack, timnya itu ada orang-orang yang nggak jelas jadinya. Jadi kalau kita mau bikin website bohong-bohongan gitu ya, ini kalau saya refresh, dia akan men-generate orang baru. Orang ini di dunia nggak pernah ada. Dia di-generate pakai AI, dia di-generate dari seluruh foto yang ada di internet, nih kan ada penjelasannya. Dia akan generate satu orang yang baru. Jadi kita bisa ambil orang-orang ini, taruh ini ada lead engineers gitu kan. Ini adalah ini bikinin LinkedIn post bohongannya, itu bisa. Jadi please be careful. Itu terus itu aja sih sebenarnya gue mau share. Nanti mungkin Jordi akan share yang lebih ini, nanti gue minta tolong jelasin tentang Donet. Nah oke, satu lagi. Ini yang sering disebutin sama Charles bahwa Pancakes, si SundaeSwap itu lagi di audit sama runtime verification. Kayaknya ini organisasi yang dipilih sama Cardano Foundation, Cardano by IOHK atau disaranin, dan di sini Sivan juga kayaknya itu adalah visinya dari IOHK, itu mereka menjalankan untuk audit. Jadi yang kita tunggu di bulan November mungkin sampai mid Desember itu adalah hasil audit dari runtime verification. Di sini kalau teman-teman lihat, sini ada SundaeSwap, dan ini menjadi satu standar yang tinggi sepertinya runtime verification. Untung kemarin sempat khawatir, jangan-jangan dia pakai Certik lagi, Certik aja dulu berantem sama BSC soal audit. Untungnya kita lihat di sini nama-namanya cukup oke, jadi yang mengaudit adalah organisasi yang udah dipakai sama nggak cuma di blockchain, kita lihat itu ada NASA dan lain-lain. Jadi ini sejauh itu saya sampai ngelihat sebenarnya oke apa enggak. Jadi kita tetap harus men-challenge apapun yang dikeluarin oleh Cardano, IOHK, siapapun itu SundaeSwap atau siapapun itu, kita harus coba challenge itu. Apa sih sebenarnya oke apa enggak gitu. Apakah auditnya benar dijalanin atau enggak. Baru kita bisa mungkin involve di situ atau bisa tertarik untuk join. Oke, mungkin Bro Dion bisa closing, tinggal 5 menit lagi. Oke. Itu aja sebenarnya. Saya cuma ngingetin tadi awal untuk nge-explore Cardano ecosystem. Kalau saya lihat ini cukup fair, banyak source juga dari community yang cukup fair, banyak di luar itu yang banyak review yang nggak benar. Jadi kita coba nanti dari komunitas kita saranin mana-mana aja ekosistem yang ngasih review yang cukup fair. Yang kedua, opportunity-nya sangat besar sekali 2022, semuanya akan live, dimulai dari DeFi, DEX, begitu financial service di Cardano jalan, nanti yang lainnya akan mengalir dengan sendirinya. Tapi tetap put in mind bahwa hati-hati, scammer pindah dari chain ke chain, kita harus hati-hati ngelihat launchpad, ngelihat project-project baru, ngelihat tim, mana yang kita tertarik untuk invest atau kita mau terlibat. Please be careful, sangat hati-hati, lihat mana-mana aja project yang sudah diaudit. Kalau untuk di DeFi, itu nomor satu, codingnya harus diaudit, harus hati-hati, kita lihat pelan-pelan, kita lihat nanti FOMO bulan Desember pasti akan tinggi, jadi tetap harus put kehati-hatian itu, tapi kita harus tetap kita tahu bahwa nanti Desember itu akan kemungkinan akan launching semua, termasuk yang kita tunggu itu adalah DEX-nya, siapa yang akan menjadi yang paling baik. Terus nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau ada apa-apa, bisa sambung lagi di Discord atau nanti di sini ada sesi Q&A, monggo aja bro, kita lanjutin sesinya. Baik, terima kasih Bro Dion untuk sesi pertamanya. Nah, sekarang dibuka pertanyaan Q&A untuk teman-teman yang di chat. Kalau ada pertanyaan mengenai risk management tentang apa saja yang udah Bro Dion tadi sampaikan, silakan ditaruh di chat, nanti saya akan coba kita jawab satu-satu.
ada yang mau bertanya, silakan dibuka Q&A untuk sesi 1 selama 30 menit. Mungkin mungkin dari Bro Jordi ada pertanyaan juga ke Bro Dion, silakan untuk memulai. Saya apa ya nanya? Paling kalau misalkan dari Bro Dion sendiri, itu kan tadi kan beberapa, nah itu ada tuh pertanyaan tuh Bro Dion. Oke, pertanyaan pertama dari Toms. Trisomes, rekom DEX dong Bang. Kira-kira DEX apa nih di Cardano yang bisa direkomendasikan? Sorry, masih ke-mute Bro Dion. Oke, DEX yang paling saya watchlist ada 3. Satu, SundaeSwap tentunya, karena disupport sama IOSK Sivan, dia mendapatkan support gede di situ. Cuman tokenomics-nya agak membuat kita bertanya-tanya. Lihat dulu nanti kayak gimana. Yang kedua MinSwap. MinSwap itu termasuk yang dapat early di Project Catalyst, tapi kemarin ada banyak drama di MinSwap. Kayaknya developernya banyak masih yang bikin semua ini heboh gitu, masalah concurrency. Terus yang satu lagi tentu darling yang ada di seberang, yaitu Ergodex. Ergodex ini adalah ya itu termasuk yang jadi Ergo itu agak kalau orang teman-teman tahu bahwa Ergonya sendiri, Ergo platform itu adalah dulu si Kustinya itu adalah lead engineer-nya itu adalah X dari IOSK atau dari Cardano, terus dia bikin Ergo. Jadi Ergo itu terus sekarang bikin chain cross platform di sini. Tapi Mungkin bisa ditunjukin di Cardano Cube ketiga DEX yang tadi Bro Dion sebutkan, karena kalau nggak salah di ekosistemnya ada tuh di DEX di ketiga kalau nggak salah, tab ketiga Bro, atau tab kedua. Sorry. Dia ngehang. Ini oke. Nah di sini nih ada oke nih Ergodex. Ergodex itu menarik, tapi mungkin kalau teman yang ngikutin, Ergodex itu bukan punyanya Ergo ya. Jadi Ergo itu kan sangat driven by community ya. Jadi mereka bikin Ergodex ini. Chain Ergonya udah live, Cardano-nya masih abu-abu, sebentar lagi harusnya live. Mereka nggak rilis token, mereka katanya mau jalanin betanya udah jalan, terus kayaknya nanti kalau udah berhasil baru mereka mau rilis token, dan itu masih masih ngobrol lah mereka. Ikutin aja di Telegramnya kalau salah ada Reddit-nya deh. Mereka kelihatan banget lah ini powerful, belum lagi nanti harus deep dive juga masalah. Saya masih belajar juga dengan bro-bro yang lain di forumnya Ergo, karena di Ergo itu juga kan salah satu yang menjalankan yang menurut saya paling penting juga di ekosistem Cardano itu adalah the jet atau stable coins-nya. Jadi stable coins-nya the jet itu konsepnya yang punya reserve atau dia akan floating-nya dengan asetnya yang ditunjuk, agak rumit memang, tapi kurang lebih kayak Luna dan Terra Luna ini sekarang. Tapi konsepnya adalah beda. Ini nanti di Ergo dia akan punya Sigma Reserve dan Sigma USD, dan itu akan jauh banyak. Saya juga nggak terlalu ngerti dengan algoritmanya, tapi itu menjamin bahwa kestabilan dari stablecoin itu tetap adalah satu gitu. Oke, baik. Itu Terima yang kasih lebih Bro Dion jawabannya. Pertanyaan kedua, analisa NFT yang bagus adakah? Analisa itu kelihatan. NFT yang bagus. Saya favorit, nggak bisa. NFT itu arts ya, feel ya. Tapi kalau kita lihat sekarang NFT, saya itu terlalu suka sama stop motion, jadi stop motion animation gitu ya dari dulu, dan keluarlah si Claymate itu ya. Tapi intinya sebenarnya sama seperti project apapun, ketika kita ngelihat satu project yang akan rilis atau mau rilis, kita lihat timnya yang penting. Kita lihat timnya, selain lihat ya sosial, jangan tergoda sama Twitter followers. Itu bisa dibeli, murah dan bisa dibeli. Ada auditornya, bisa dicari caranya. Tapi intinya lihat di Discord-nya apakah mereka benar-benar respon, dan itu pun by time saya juga banyak kecemplung, banyak yang tiba-tiba udah launch itu orangnya pada kabur, itu ada juga. Tapi kita lihat aja yang top 2, top 3 gitu, karena di sini ya contohnya
Mungkin Bro ini lebih banyak nih informasi Bro Jordi atau Bro Andre. Tapi gue ngelihat Playermin ini salah satu yang akan gila kalau emang bener gitu ya. Dia kalau mau kerja sama Fortnite lah apa segala macam. Jadi itu akan keren. Terus tentunya ya Claymates itu hari ini baru ngerilis Clay papernya itu keren, dia akan integrasi ke Metaverse dan lain-lain. Dan tentunya LAN ya, kita cari kayak Pavia ya. Pavia kayaknya cukup lagi naik daun. Dijual seperti dia kayak ini kan, kayak sandbox enggak sih? Mungkin lebih kayak Decentraland ya. Itu sih. Palingan itu. Oke, Kalau intinya hati-hati karena lebih gampang ngerak pool di NFT. sorry Bro Dion, commute. Ya, intinya hati-hati karena lebih gampang nge-scam orang di NFT daripada bikin DEX. Bikin Oke, DEPS. thank you infonya. Terus pertanyaan berikutnya, apakah masih ada kemungkinan hack di Cardano seperti yang tadi kejadian PancakeSwap walaupun sudah diaudit? Kita lihat, kita nggak tahu. Mungkin developer tahu ya bahwa kan contohnya MinSwap bukan dihack tapi banyak exploit, bisa dieksploit dengan gampang atau bisa tapi by system base layer-nya sistemnya saya bukan developer ya, saya ngelihat akan susah gitu, akan susah, nggak segampang itu untuk menghack. Tapi kemungkinan iya ada. Kita harus berpikir gini. Saya selalu berpikir saya tidak pernah 100% benar dan juga tidak ada di dunia ini 100% benar. Jadi selalu ada celah 1-2% orang bikin kesalahan atau ada malicious attack atau ada event yang kita nggak bisa kontrol dan itu kemungkinan ada. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah apa namanya. Makanya nanti saya rasa kalau nggak salah Desember nanti ada hackathon untuk Cardano. Oke, Setelah SundaeSwap keluar auditnya, habis itu kayak dia akan bikin hackathon. Jadi kita lihat aja di hackathon itu gimana. Oke, tambahan dari saya, dari sisi developer, kemungkinan hack tetap ada, tapi hacknya bukan di blockchain Cardano sendiri, tapi hacknya terhadap smart contract yang dirilis oleh developer masing-masing project. Makanya kenapa disarankan sangat-sangat ditekankan untuk melakukan audit berkali-kali kepada suatu smart contract sebelum dia dipublish ke blockchain. Karena sekali udah dipublish, itu immutable, nggak bisa diganti. Seperti itu, tambahan dari saya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau Hosky token gimana menurut Bang Dion? Stablecoin. Oke, stablecoin. Enggak, itu keren. Itu social experiment sih. Jadi Oke. orang itu memang satu suka di scam, ya kan? Yang kedua, kalau tadi saya bilang waktu sideways orang itu nggak ada kerjaan, gitu. Oke, Jadi thank you. market lagi sideways, Menarik. dia emang nggak ada kerjaan. Jadi ya udah gitu. Terus aneh kan jadinya, Ya. malah jadi lihat aja walletnya dia jadi Hmm, berapa ratus ribu. Udah. interesting. Oke, pertanyaan berikutnya. Mengenai SundaeSwap, pendapatnya dong Bang soal ISPO yang menang. Kenapa kebanyakan punya influencer? Kenapa ISPO yang dipilih itu the stake pool SPO dari influencer? Ya, ini pendapat gue ya. Pendapat gue voting di Cardano dengan voting power itu belum ideal. Nanti kita harus tunggu Atala Prism yang dibikin sama Cardano ya, yang bawa satu orang bisa bikin satu vote karena kemarin memang sistemnya seperti itu. Jadi saya juga termasuk saya cukup setengah kecewa lah dengan cara voting powernya dia dan ya begitulah banyak input yang dari komunitas kita lihat, tapi it is what it is, gue bilang. Jadi ya memang begitu, banyak pertanyaan juga sih memang kenapa dengan voting power akhirnya. Kita kira kita akan voting aja atau mungkin cara MinSwap aja udah di random aja. Kemarin saya komen di Twitternya mungkin dengan cara di raffle aja lebih adil gitu. Jadi single pool alliance kita raffle aja diundi live gitu malah lebih seru kali ya ngelihat itu yang muter-muter itu ya ISO yang pertama SPO A gitu kan. Mungkin lebih seru gitu kan, cuma 5 epoch kan, nanti 5 epoch ganti ya kita raffle lagi gitu. Kayaknya lebih make sense kayak gitu daripada popular contest gitu sih menurut Oke, ya, bener banget. Oke, karena keterbatasan waktu saya pilih, ini pertanyaan dari AUP 4080, menarik pertanyaannya. Izin nanya Bang, kan kita tahu kalau scammer tuh banyak pindah dari chain ke chain. Nah, ada yang nggak yang berbeda dari coding Cardano dengan coding di chain lain?
Kayak misalnya lebih sulit untuk dieksekusi atau dari sisi lainnya seperti lebih sulit untuk rug pull dan sebagainya. Terima kasih. Ini selain developer harus jawab, gue nggak ngerti mengenai coding, tapi gue dulu pernah buka websitenya itu Haskell test apa try Haskell gitu ya, terus gue ngobrol sama teman gue yang mungkin dari JavaScript atau apa, dia bilang oke, lo ngomong hack ini lo harus belajar ini dulu katanya. Jadi kayaknya harus ada perlu waktu lah. Tapi by end of the day, sekarang gini, kita ngeliatnya gini, Cardano sekarang sitting di berapa 60-70 billion dollar market, ya kan? Atau mungkin nanti 100, anggaplah 100 billion. Yang di stake 70%, artinya 30% dikali 100 billion ada 30 sekitar 300 billion yang berkeliaran di luar sana. Nanti begitu DEX atau DeFi-nya jalan, berapa persen yang bisa? Jadi hacker itu insentifnya tinggi banget gitu untuk menghack chain yang nilainya 100 billion misalnya. Ya kan? Ada yang bayar orang satu group of hacker itu ya dari dark web itu, lo gue bayar $1 juta nanti kita bagi hasil gitu. Let's say kayak gitu. Itu sangat mungkin gitu. Jadi kita harus tetap aware dan ikutin aja apa yang developer bilang atau kalau gue cukup ngikutin apa yang salah satu darlingnya juga di Cardano itu di Syspark. Gue ikutin Discord-nya cuman bukan selain dia bikin wallet, tapi gue ngikutin diskusinya. Jadi kira-kira kayak apa? Itu aja sih. Kan ada mungkin nanti ada yang belum jelasin Milk Media atau Wilco Media M1-nya itu. Oke, thank you Bro Dion. Pertanyaan berikutnya, SundaeSwap belum ISO ya Bro Dion? Mungkin bisa dijawab singkat. Kemarin udah kan, udah selesai. Votingnya udah keluar di Twitter, udah keluar hasilnya 30 pemenangnya udah keluar. Jadi startnya kalau nggak salah di epoch berapa ya? Berakhir di 302, cuman startnya gue lupa. Mungkin cuman 5 hari, cuman 300 kayaknya, 300 ke 302 kayaknya. Udah lewat dong berarti. Kayaknya. Udah 302 kemarin udah final. Oke. Thank you. Jangan Kemudian pindah. Pertanyaan berikutnya. Izin, Bang Dion mau nanya, ketika nilai ADA terhadap rupiah naik, apakah harga minting si NFT akan menyesuaikan juga agar lebih affordable untuk orang yang baru memiliki ADA? Terima kasih. Minting si NFT itu kan? Minting NFT. Apa maksudnya? Kan macam-macam tergantung proyeknya kan. Kadang ada yang 20, 30, itu market sih ya nentuin, kita nggak bisa apa-apa ya. Jadi sebenarnya harga rupiah naik, apakah harga terhadap harga rupiah? Berarti harga maksudnya naik gitu ya, jadi lebih mahal gitu EDA-nya ya. Apakah mungkin ini bisa saya jawab sih. Satu EDA itu susah juga. Kalau dari sisi saya developer minting NFT itu kita bisa minting 50 NFT itu harganya cuma di bawah satu ADA. Nah, tapi kalau kalian pakai platform service ya tergantung si service platform yang kalian pakai untuk minting ED itu ngasih cost berapa. Nah, itu ya baik lagi terhadap kalian mau dari sisi developer atau kalian dari sisi orang yang pakai kayak nftmaker.io kayak gitu. Ya, NFT Maker kemarin gue iseng kok bikin cuma 3 EDA untuk berapa ya? 50 apa berapa? Murah sebenarnya. Kalau nggak salah 2 EDA per NFT, Bro. Iya ya, 2 EDA. NFT Maker kalau salah ya. Ya, nftmaker.io. Coba gue. Oke, semoga menjawab. Saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Dari Mitnyarto Utomo. Bagaimana update masalah concurrency di MinSwap saat ini? Mereka coba beresin, tapi kayaknya karena community-nya keren nih, Cardano yang coba malah yang ngejelasin si timnya Maladex gitu ya, SundaeSwap, MinSwap kayaknya udah bikin official. Karena itu kayak gini, kayak kita anggapnya gini, kalau kita belanja di supermarket gitu ya, terus antriannya panjang gitu kan. Nah, masing-masing supermarket punya cara lain untuk bikin antrian itu melebar gitu, jadi nggak bagus gitu. Nah, jadi mereka masing-masing project ngasih solusi masing-masing, dan kayaknya mereka akan adjust itu dalam sebulan ke depan gimana yang terbaik dari concurrency. Tapi kayaknya Maladex sama SundaeSwap udah ngasih tahu solusinya deh. Jadi antriannya supaya rapi gitu istilahnya. Oke. Concurrency itu kan antrian ya bro ya. Jadi ada satu transaksi banyak harus ngantri, orang nggak sabar ngantri lah itu intinya kan. Oke, ngomongin Maladex, ini ada pertanyaan dari Trisomes. Pendapatnya mengenai Maladex. Mungkin Bro Dion bisa jawab. Maladex, gue jujur gue nggak sempat baca semuanya karena Maladex tuh keluarin paper lebih panjang dari OSK kayaknya. jadi oke sih, mereka approach-nya sangat
sangat akademik dan mereka tes semuanya battle proven kayaknya. Kita lihat ya, nggak tahu mungkin testnet udah jalan apa enggak, nanti kita lihat aja ada apa. Karena jadi sekarang kita kalau yang jadi gue juga nggak akan pura-pura ngerti gitu, jadi kita biarin aja. Kita lihat hasil auditnya nanti kayak apa, terus nanti pasti di akhir November atau awal Desember akan ada beberapa testnet lagi yang live. Kita lihat aja nanti seperti apa mereka. Mereka jago-jago lah istilahnya. Kita tinggal siapin aja mau ke arah mananya. Tapi kurang lebih ya Oke. dari yang chain line 2-3 DEX pasti jalan lah. Oke, pertanyaan berikutnya lagi dari Alditya Nugraha. Launchpad yang bagus, kira-kira apa Bang Dion? Di Cardano mungkin. Sekarang yang jadi gini, gue caranya adalah gue ngikutin apa yang IOHK visi lakukan. Jadi IOHK itu punya visi namanya C-Fund. Mereka udah kerjasama sama dua, kayaknya sama Okamvi, sama satu lagi ada siapa, dan satu lagi Fan. Saya cuma ngikutin 3, kadang kebanyakan. Nanti Launchpad, Bro Jordi akan banyak ngulik atau gali lebih dalam mengenai Launchpad. Kalau saya cuma tahu 3 itu adalah siapa? Cardstarter, Okamvi, sama Fan. Yang lainnya nggak tahu. Oke, thank you. Ini pertanyaan terakhir dari Asprizal Hirsyam. Pendapat Abang tentang Cardalords gimana Bang? Cardalords ini CNFT kalau nggak salah ya. Nah, Saya gua kurang nggak tahu ikutin. tuh gitu. Sama. Oke, jadi maaf kita nggak bisa jawab karena nggak terlalu Semuanya ngikutin ya nggak Cardalords. apa-apa. Oke, Iya. kalau nggak ada pertanyaan lain, kita bisa masuk ke sesi 2 yang akan dibawakan oleh Bro Jordi Vincent. Ya, silakan Bro Jordi. Mungkin bisa share screen dan Bro Dion bisa close share screen-nya. Thank you. Oke, thanks Bro Dion. Ya oke, udah kelihatan belum ya Bro? Ya, Andreas? sudah kelihatan presentasinya. Terima kasih. Jadi terima kasih teman-teman udah datang ke sini mau mendengarkan kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi hari ini saya akan bahas tentang ekosistem Cardano. Jadi langsung aja. Nah jadi mungkin karena kan kita nggak tahu nih di sini ada yang udah paham atau belum. Saya kasih penjelasan sedikit analogi sederhana mengenai ekosistem Cardano. Jadi kita anggap aja handphone itu sebagai Cardano. Sedangkan aplikasi yang ada di dalam handphone itu adalah di apps. Jadi kalau misalkan ada handphone, ada aplikasi, nah kalau kita kita analogikan ke Cardano, itu menjadi ekosistem Cardano. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang paham, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem Cardano? Jadi aplikasi yang dibangun di sekeliling Cardano sendiri. Jadi itu analogi sederhananya. Nah, jadi untuk ekosistem Cardano sendiri, itu seperti yang tadi Bro Dion udah sampaikan, sebenarnya ada banyak. Ada lending, ada launchpad, ada synthetic asset, derivatif, oracle, dan sebagainya. Tetapi untuk di kali ini, saya akan bahas tentang launchpad. Jadi untuk di kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang launchpad. Oke, next slide. Nah, jadi untuk ekosistem Cardano, launchpad. Nah, pasti kan kalian nanya, launchpad itu apa sih? Jadi launchpad itu adalah platform di mana project-project Cardano bisa launching di sana gitu loh. Jadi kalau misalkan contoh nanti di belakang akan ada penjelasan lebih detail. Jadi mereka tuh jadi semacam menginkubasi project-project baru untuk di launching. Karena mungkin kan ada tim marketingnya kurang atau tim development IT-nya kurang dan sebagainya. Jadi memang launchpad ini tuh anggapannya salah satu, kalau misalkan kalian nanya, salah satu cara untuk memvetting project supaya kalian nggak kena rak. Yang maksudnya apa? Maksudnya kayak contoh, kadang kita kan masuk ke project, kita kurang tahu nih latar belakangnya, seperti yang tadi Bro Dion udah sampaikan, perihal apa namanya, bisa pakai foto sembarang aja, atau misalkan teaser video segala macam. Nah, Launchpad ini sebenarnya bisa jadi salah satu indikator untuk meminimalisir rak tersebut terjadi. Nah, cuman bedanya kalau untuk di Launchpad, kita kan nanti mereka bakal punya banyak project tuh yang akan dimunculkan di dalam Launchpad itu sendiri. Kalau kita ingin berpartisipasi, kita harus menghodl atau kita harus memiliki sejumlah token untuk dapat akses atau alokasi. Contohnya misalkan kalian masuk ke Launchpad A, nanti kalian harus pegang minimum threshold supaya kalian mendapatkan alokasi tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk Launchpad Cardano sendiri,
ini sebenarnya sebenarnya ada banyak banget launchpad Cardano seperti yang tadi Bro Dion udah sampaikan. Tapi 4 launchpad yang secara saya pribadi menurut saya oke banget, itu pertama ada Carstarter, kedua ada Ocamfi yang tadi juga Bro Dion udah sampaikan, ketiga Fan Finance, dan keempat ini SDAO. Jadi kalau misalkan kalian nanya, Jordi, launchpad Cardano yang menurut kamu itu menarik dan menurut kamu itu udah oke, nah ini kurang lebih 4. Tapi nanti akhir-akhir ini kan launchpad nih makin banyak. Nah, nanti dari situ kita lihat lagi apakah dinamika mereka mengeluarkan project-project yang bagus itu tetap sama atau enggak. Karena kan kompetisi akan meningkat. Jadi itu aja untuk launchpad Cardano untuk ininya. Nah, sekarang kita lihat ini ada quotation dari Cardano Daily. Jadi kalau di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada Cardano Carstarter, terus ada Occam Razor yang tadi Ocamfi. Di sini ada Trustpad juga. Sebenarnya Trustpad itu launchpad yang multi-chain, tapi mungkin ada beberapa project Cardano, jadi di-include di sini. Nah, ini yang keempat ini ada Fan. Fan ini juga salah satu launchpad yang secara saya pribadi itu menurut saya oke. Terus ada Adapet. Nah, Adapet ini jujur kalau saya agak skeptis, tapi ya namanya itu subjektif ya, jadi kalian bisa kira-kira sendiri. Dan ada lagi nih, nanti akan ada Gada dan ada Kick.io, dan mungkin ada salah satu launchpad lagi yang akan muncul yang secara saya pribadi, saya rasa itu bakal jadi game changer banget, itu Astarter. Tapi mungkin belum di-include sama Cardano Daily. Nah, dari sini kalian bisa lihat juga, apa namanya, di sini ada PES IDOs-nya. Jadi project-project Cardano, jadi mereka sekarang bilangnya Cardano, bakal launching di Cardano. Jadi nih, kalian lihat ya, kalau misalkan yang di Carstarter sendiri, Paribus itu kurang lebih 138x. Kita ngomong dari segi ROI, Return of Investment, atau keuntungan didapatkan. Kalau untuk Carstarter sendiri, paling tinggi itu PBX di 138x. Untuk Car Wallet itu di 13x. Untuk Fan Finance yang IDO paling terbaru itu sekitar 30x, itu 28,57. Nah, itu kurang lebih kalau data dari performing, maksudnya project yang di-launching dari Launchpad itu performingnya seperti apa? Bisa kalian lihat dari data ini. Nah, sekarang mungkin kan dari kalian juga bertanya nih, Jordi, saya pengen nih, Bro Jordi, saya pengen masuk nih Launchpad ini. Masuknya berapa sih? Kira-kira butuh berapa biayanya? Nah, ini saya ada buat sedikit ringkasan. Dari keempat launchpad yang secara saya pribadi menurut saya oke, kita misalkan contoh Carstarter dengan minimum threshold 500 cards, itu kurang lebih di harga saya cek pas saya bikin PPT itu sekitar $8. Jadi kurang lebih itu $4.000. Untuk Occam itu minimum threshold-nya 150, untuk alokasi paling terkecil itu kurang lebih $840, disusul dengan Fan itu 5.000 Fan, apa namanya, $3.000, SDAO 2.000 SDAO kurang lebih $4.000. Nah, cuman karena kan sekarang ini launchpad ini yang uniknya adalah belum launch di Cardano-nya. Mereka justru nebeng dulu sama launchpad apa namanya, sama blockchain lain. Nah, yang bisa kalian lihat nih, saya udah terterain kayak misalnya contoh Carstarter itu mereka sekarang launch-nya di Ethereum dulu. Occam itu di Ethereum, SDAO juga di Ethereum, Fan itu di Polygon. Nah, mungkin banyak dari kalian pasti bertanya-tanya nih, kayak atau misalkan kalian merasa kalau misalkan yang udah pernah main di Ethereum pasti bertanya kayak, Jor, itu agak mahal loh di Ethereum, transaction fee-nya segala macam dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya nih, saya Jordi, menurut saya itu sebuah opportunity karena kan kalau kalian tahu juga nanti ke depannya kita akan ada ERC20 converter di mana project yang ada di Ethereum itu akan pindah ke Cardano. Maksudnya secara apa analogi gampang ya. Jadi nanti udah ada converter yang bisa memindahkan. Jadi nanti koin-koin ini tuh bakal pindah nih ke network Cardano. Cuman memang sekarang mereka launch dulu, mungkin kalau menurut saya mereka cari masa. Karena kalau misalnya ngumpulin masa dari satu network blockchain, seperti tadi ada pertanyaan dari salah satu, tadi ada yang nanya, kalau misalkan rug pull gitu, mindah dari satu network kan gampang, sama aja. Masa pun itu juga pindah sebenarnya gampang. Kalau mereka melihat, oh ini ada peluang, pasti dengan gampang kan mereka pindah. Tetapi hal ini mungkin bersifat subjektif. Mungkin teman-teman punya pandangan berbeda. Tapi ini kurang lebih insight dari saya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita simulasikan ya. Kalau misalnya kita ambil contoh, kita ambil launchpad Carstarter, kita ambil contoh. Nah, itu kan tadi ada beberapa, kita balik dulu. Ini mereka ada beberapa nih, kayak misalnya Paribus, ada Charlie itu Oracle, Gero Wallet, Ridoto. Ini kalau misalkan secara, kalau kita lihat dari apa namanya, dari project
Kalau kalian baca white paper-nya, menurut saya secara pribadi itu bagus. Nah, makanya sekarang saya ambil simulasi Kickstarter, kita asumsikan dengan minimum threshold 500 cards, itu kurang lebih $4.000. Nah, kemarin itu kita ada coba-coba hitung, dengan gue itu kayak misalnya gas fee, dengan gas fee yang murah, itu sekitar $65,19. Nah, kalau dengan ideal price PBX yang Paribus tadi performing well, itu dapat di harga 0,003. Nah, kalau untuk kita bandingkan dengan current price sekarang, itu kurang lebih ROI-nya sekarang 66x. Tapi teman-teman nggak bisa kira, oh pasti selalu seperti ini kalau launching di Kickstarter. Bukan seperti itu. Makanya di slide selanjutnya saya bilang, jadi apakah masuk project di Launchpad pasti performing atau project itu memiliki fundamental? Jawabannya itu enggak. Kalian tetap harus melakukan research. Kenapa? Karena balik lagi Launchpad akan banyak. Kita kalau ngomong kalau kita lihat project misalnya chain lain, mereka tuh sebenarnya tinggal copy paste doang. Jadi apa yang membuat unik? Apakah itu cuma semata-mata untuk mendapatkan dana atau sebagainya? Nah, itu yang harus kita vetting atau kita harus melakukan analisa lebih dalam. Nah, paling sih sharing saya sih sampai sini aja. Kira-kira mungkin dari teman-teman misalkan punya pandangan atau misalkan ada yang pengen tanya, nah boleh. Paling itu aja sih, Bro. Oke, terima kasih Bro Jordi untuk presentasinya. Mungkin bisa balik ke beberapa slide sebelumnya, yang tadi ada tabel perbandingannya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi. Yang mana nih? Yang ini? Yes. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan, silakan dibuka sesi Q&A. Bisa Gue mau tulis nanya di duluan chat. sih, boleh nggak? Oke, silakan. Pertanyaan pertama dari Bro Kita Dion. ngobrol. Boleh, Ya, santai, gue santai. tertarik. Gue baru ngeh kalau Vent itu ternyata launchingnya di Polygon ya. Polygon. Jadi artinya gue beli, misalnya nih orang mau masuk Vent itu dia artinya dia beli Vent token gitu ya untuk kan. Yes. Jadi kalau teman-teman belum ngerti, jadi mereka itu ada threshold, itu artinya kalau mereka punya X token itu mereka boleh ikut gitu kan ya. Mereka boleh ikut di Launchpad itu, boleh ikut di IDO itu. Berarti artinya kalau kita hold beli Vent terus kita hold di wallet Polygonnya itu gitu kan, nanti kita bisa ikut IDO gitu ya. Iya betul, Bro. Benar. Oke. Jadi pas kita udah masuk ke vetting itu, berarti vetting kita udah eligible ikut di Vent itu, kita harus put money lagi atau pakai yang udah di staking, Bro? Nah, jadi mungkin tadi kan Bro Dion ada sampaikan masalah yang fan sendiri ya. Nah, sekarang uniknya, karena kan kalau kita ngomong interoperable itu kayak ya mungkin teman-teman ada yang kurang paham, itu dari satu chain bisa ke chain lain. Makanya kan untuk fan sendiri, dia tuh bisa, jadi kan mereka tuh sekarang ada staking. Jadi mereka bisa staking, koinnya bisa dipindahkan ke Binance Smart Chain juga. Nah, untuk ini jadi mereka tuh bakal, kalau untuk yang fan ya, karena saya juga kebetulan ngikutin juga fan, dia tuh approach-nya mau nanti ke semua chain. Jadi benar-benar semua masa di Polygon di itu pengen digiring ke Cardano. Terus untuk pertanyaan dari Bro Dion juga yang masalah apakah perlu kita bayar lagi? Misalkan kita udah punya minimum threshold, apa kita perlu bayar alokasinya? Ya, itu kita harus bayar. Nanti untuk alokasinya itu dihitung. Cuman untuk yang fan ini agak sedikit unik, nggak sama kayak Kickstarter sama Ocam. Dia tuh ada, jadi kalau kita nge-lock koinnya, tokennya, nge-lock tokennya, nanti kita dikalkulasi, nanti lama-lama alokasinya bakal compounding. Seperti itu. Paling Bro. Oke. Baik, terima kasih Bro Jordi jawabannya. Ini ada pertanyaan, mungkin dari Wahyu Triaji. Bro mau tanya, kalau dilihat dari ekosistemnya kan banyak dan bagus-bagus. Nah, tapi kenapa harga ada malah jadi kayak stablecoin ya? Mungkin bisa dijawab Bro Jordi. Oh, jadi kalau misalkan ini ya, kalau menurut saya secara pribadi sih gini sih. Kalau harga ada itu ya memang ya kan orang mungkin bilang Cardano itu ghost chain gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari transaksinya segala macam ya nggak bisa dibilang seperti itu juga. Kalau yang saya tunggu sekarang itu adalah Plutus backend. Mungkin nanti Bro Andes bisa nambahin perihal Plutus backend. Jadi tuh kalau yang saya tahu itu adalah framework. Jadi nanti kalau misalnya framework ini udah dijalanin, itu kan nanti di apps bakal bermunculan. Kalau di apps sudah bermunculan, anggapnya kayak gini deh. Sekarang kita punya handphone. Misalkan Samsung. Nah, HP Samsung kita tuh cuma bisa telepon sekarang. Nah, nanti kalau misalkan HP Samsung kita udah bisa
misalkan ada foto editing, video editing, bukannya value dari handphone kita meningkat, udah bisa main game. Nah, itu sebenarnya value yang saya secara pribadi nunggu-nunggu. Kalau udah ada itu, nanti harga Cardano secara tidak langsung akan naik juga. Tapi kan sampai saat ini belum ada nih. Walaupun ada smart contract, kita masih nunggu. Nah, nanti mungkin Bro Andreas bisa menambahkan nih, kapan nih kira-kira Baik. PA akan muncul? Paling gitu sih. Oke, saya coba nambahin dari sisi developer. Jadi PAB atau yang dibilang Plutus Application Backend ini adalah suatu framework atau tools bantu untuk para developer untuk bisa bikin di apps-nya lebih mudah. Jadi untuk off-chain dan online, sorry. Jadi akan mempermudah orang-orang untuk bisa developer untuk bisa membuat di apps. Nah, di apps ini sendiri juga sekarang si IOG, Input Output Global, sedang berusaha membuat juga namanya Plutus di App Store. Itu semacam kayak Google Store. Jadi nanti teman-teman bisa ke Plutus di App Store, kemudian semua apps yang di situ udah diverifikasi oleh IOG sendiri maupun tim auditingnya dia. Jadi itu yang lagi kita tunggu. Dan karena smart contract udah ada fiturnya, cuman kan developernya juga masih harus belajar. Developer project ini ya, bukan developernya IOG, tapi developer yang bikin project-project DeFi, masih harus belajar. Mereka masih trial error di testnet. Karena satu lagi, mendingan bikin smart contract-nya bener dulu daripada ada bug. Sekali udah masuk ke blockchain, itu immutable, dan nggak bisa diganti lagi datanya. Dan itu rentan di-hack. Makanya blockchain-nya sendiri aman, tapi smart contract-nya itu yang harus dipastikan diaudit berkali-kali, dites berkali-kali di testnet, sehingga pas jalan, pas running, semua launchpad, semua DeFi itu udah berjalan dengan baik. Kurang lebih itu aja pertanyaan dari saya. Kalau kira-kira kapan PAB-nya muncul, harusnya Desember atau Januari. Tapi sekali lagi tunggu infonya dari Input Output Global yang resmi. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan menarik nih Bro Jordi. Maaf kalau awam, tapi kalau di Cardano ecosystem sendiri, yang masuk launchpad kira-kira project apa aja? Terus menurut pembicara sekalian, project seperti apa yang worth buat diikutin atau diinvest, terutama di ADA? Seperti itu. Ada saran untuk research kira-kira di mana saja? Thank you. Ya, jadi paling untuk menjawab pertanyaan ini sih, kalau misalkan project ya, yang bakal launching, sekarang kita ambil salah satu contoh aja ya. Misalkan kita lihat di Carstarter. Di Carstarter sama di sampingnya ini Occam Razor. Mereka tuh sebenarnya anggapannya launchpad. Kita anggap nih, kalau analogi gampang kayak toko aja. Toko bisa jualan barang yang sama gitu kan. Nah kalau untuk paling gampang, kita mungkin kalau wallet kita tahu Yoroi Wallet atau misalnya Nami atau Daedalus. Nah Carstarter itu juga ngeinkubasi project wallet namanya Gero Wallet. Occam itu juga menginkubasi project namanya Card Wallet. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan tadi Bro ada nanya kayak kira-kira project apa sih? Kalau menurut saya, kita tuh sebenarnya bisa belajar dari chain-chain lain. Karena Cardano itu lebih lagging. Lagging maksudnya seperti apa? Kita tuh sekarang belum ada di apps kan. Tetapi di network seperti Binance Smart Chain, di Ethereum, dan sebagainya, itu produknya sudah ada. Nah, kita bisa lihat tuh kira-kira apa sih. Sekarang kan kayak misalkan teman-teman, kita lihatlah paling gampang, kayak misalkan SundaeSwap. Kenapa hype-nya tuh gila banget? Karena kalau misalnya selain daripada, mungkin kalau kita kurang paham segi teknisnya, tapi kalau kita lihat dari segi branding ya, kita lihat aja dari branding. Wah, orang kan pasti udah mengasosiasikan dengan gampang, oh ini PancakeSwap mirip nih, SundaeSwap mirip nih sama PancakeSwap. Nah, itu sih. Terus tadi apa lagi ya Bro Enes ya? Ntar saya baca juga chatnya, saya takut ada yang skip. Mungkin sambil gue tambahin bener kata Bro Jordi. Jadi kita lihat chain sebelah ngapain. Kita punya advantage itu untuk nge-research itu lihat sebelah aja. Contohnya sekarang di Solana itu lagi heboh untuk nge-launching banyak gaming. Tapi gamingnya bukan gaming berat nih. Ini gaming enteng, gaming remeh-temeh gitu. Kayak gaming yang di BSC. Tapi ini adalah gaming yang dipakai sama setiap orang sehari-hari cuman ingat nggak Flappy Bird itu? Itu banyak gaming sekarang lo dengan main kayak Flappy Bird di blockchain BSC terus lo dapet token gitu. Kayak jadi nanti akan ada gaming yang ringan-ringan gitu sama ada gaming yang bener-bener gaming gitu ya, bener-bener gaming yang play to earn kayak Axie Infinity atau apa. Sepertinya Cardano juga di belakang lagi siapin satu gaming yang cukup fantastis sih kalau menurut gua. Ada banyak lah kayaknya yang harus kita pantau tuh. Gaming-gaming yang metaverse itu. Oke, thank you Bro Jordi untuk jawabannya. Mungkin saya coba pilih dulu pertanyaannya dari Aldi Tianugraha. Maaf masih pemula Bang, bedanya Launchpad dengan Katalis Cardano apa ya?
Nah mungkin kalau mungkin Bro Andres mungkin yang bisa jelasin nih, karena lebih paham untuk Project Catalyst. Oke, jadi sebenarnya Cardano oleh Input Output Global, salah satu foundernya, itu ada namanya Project Catalyst. Itu sebenarnya adalah merupakan tempat latihan atau tempat kita bikin governance-nya Cardano, sistem pemerintahan. Jadi di situ Input Output Global punya treasury yang akan dipakai untuk mendanai proposal-proposal atau project-project dari komunitas sendiri yang nantinya akan diaudit, dicek oleh komunitas juga, dan di voting oleh komunitas juga. Jadi Project Catalyst itu sebenarnya suatu project dari Cardano sendiri supaya pemegang ada holder itu bisa berpartisipasi di governance-nya Cardano. Karena kita tahu di era kelima, Voltaire, nanti itu Cardano juga punya governance. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau Launchpad bisa dijelasin sedikit oleh Bro Jordi. Launchpad itu apa? Kalau Launchpad itu seperti yang tadi, ini kita mungkin balik lagi ke ini ya. Jadi kan Launchpad itu platform di mana project-project bisa launch di sana gitu. Karena kan mungkin ada nih, misalkan ada satu project indie misalnya, project yang cukup unik, kayak misalkan dari gambar Instagram mau dijadikan NFT. Nah itu kan project-project indie kan biasa dari base komunitasnya kurang. Nah mereka biasa nih approach ke Launchpad supaya mereka dapat dukungan komunitas, dapat funding, nanti dibantu inkubasi. Nah, cuman mungkin lebih kalau tadi perbandingan kalau Project Catalyst kan memang dari Cardano-nya langsung. Kalau Launchpad sendiri itu lebih sifatnya komersial. Jadi memang mereka dari segi internal, dari tokenomics-nya itu pasti akan ada bagian-bagian. Nah, kalau tokenomics itu anggapannya kayak misalnya jumlah koinnya nanti dibagi share sama Launchpad itu sendiri, sama tim itu sendiri. Jadi kalau bisa disederhanakan lagi, Launchpad itu adalah mirip kayak Project Catalyst, tapi lebih komersial. Jadi memang di situ udah apa pengen cari cuan lah kayak gitu. Oke. Tapi coba gue tambahin, mungkin ini sederhana. Anggap aja Cardano itu kayak negara digital. Catalyst itu adalah proyek negara. Nah, kalau si Launchpad ini proyek swasta gitu. Jadi Betul. kurang lebih kayak gitu. Jadi treasury itu kan kayak APBN itu yang dipakai untuk mendanai anak-anak muda yang bikin di Catalyst itu adalah proyek-proyek negaranya Cardano. Tapi kalau Launchpad ini pure swasta. Jadi kita harus lihat juga bahwa mereka approach-nya ada approach kayak perusahaan gitu, kayak Terima kasih kapitalis. Bro Dion. Jadi sebenarnya kalau yang dari Cardano, Project Catalyst itu tujuannya untuk mengembangkan Cardano-nya sendiri. Jadi untuk dari komunitas untuk komunitas. Kalau yang tadi yang Bro Dion bilang, sama Bro Jordi bilang, Launchpad itu lebih ke arah untuk komersial. Kurang lebih begitu, sudah menjawab. Kemudian pertanyaan berikutnya. Kalau diperhatikan, Launchpad yang dibahas dari tadi ada threshold minimum. Kalau tanpa threshold minimum, ada nggak ya, Bro? Misalkan kalau di Near Network ada Skyward Finance IDO tanpa minimum threshold. Kalau untuk saat ini ya, kalau maksudnya kita ngomong walaupun di chain lain, dari yang saya tahu tuh semua tuh ada minimum threshold-nya. Tapi ini mungkin pengetahuan yang baru juga nih. Nanti saya coba kulik juga ya, masalah Enggak, Skyward.finance. ini sorry, kalau menurut gue ini jadi makanya ini menariknya Cardano. Jadi yang Launchpad yang dengan normal itu ada. Nah, ISO dan FISO itu adalah launch pool sebenarnya, Launchpad tapi via stake pool. Sebenarnya sama aja. Mereka mau launch tokennya mereka, baik nanti yang bisa dapat ikut kan IDO kan istilahnya kan dia di DEX kan dia misalnya atau ICO gitu kan. Tapi kalau ISO sama FISO itu dengan ADA yang kita punya, kita tinggal stake di pool yang mereka partner, nanti kita akan dapat reward tokennya mereka juga. Jadi sebenarnya konsepnya sama, cuman akan lebih lama prosesnya karena dia kadang-kadang 5 IPO 25 hari ada sampai yang lebih banyak gitu. Jadi kalau teman-teman yang nggak mau ikut kena threshold, ikut ISO atau FISO atau ISPO atau apapun itu yang modelnya fair launch itu. Kalau nggak salah nanti bisa search di Google adalah misalnya Cardano fair launch atau fair ini ISO gitu ya. Kan FISO itu adalah fair initial stake pool offering itu kalau nggak salah itu. Jadi itu cukup menarik kalau yang nggak mau kena threshold. Oke, terima kasih Bro Dion dan Bro Jordi untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari AUP 4080. Cara minting NFT kayak Claimage gitu di mana sih Bang? Masih awam. Oke, jadi ini minting itu maksudnya beli NFT atau minting sendiri sebagai NFT creator ya? Kalau beli bisa ngikutin
itu kalau nggak salah di Discord-nya kawan Cardano, NFT itu ada jadwal kalau mau beli. Kalau mau minting sendiri bisa pakai service seperti nftmaker.io atau belajar jadi developer dan pakai Cardano CLI untuk nge-minting NFT untuk project sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya coba baca lagi. Oke, dari Ali Habibi. Bro Jordi, kalau contoh launchpad di Ethereum yang sudah terkenal apa ya bro? Pingin ngecek. Sebenarnya kalau untuk di Ethereum sih, sekarang Trustpad itu juga lumayan oke sih. Trustpad itu lumayan oke, karena dia multi-chain kan. Salah satunya contoh sih. Paling itu sih bro. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari Melki Elias. Izin bertanya bang, pemula. Jika proyek Cardano berhasil, apakah mungkin menjadi Ethereum killer? Nah, kalau misalkan Project Cardano berhasil, sebenarnya menurut saya pribadi sih, Cardano itu bakal hidup berdampingan sama Ethereum gitu. Karena kalau kita lihat, ini kan orang pada bilang Cardano itu blockchain blockchain 3.0. Jadi mereka akan berhidup berdampingan. Nah, project-projectnya itu mungkin yang akan bikin orang menggunakan Cardano sendiri. Kalau misalnya contoh kayak borrowing. Mungkin kalau di Ethereum kan ada ETH. Nanti kan di Cardano ini ada Melt. Kalau misalkan Melt ini berhasil, otomatis ya kalau misalnya secara tidak langsung dibilang Ethereum killer ya bisa dibilang seperti itu. Tapi mungkin lebih kalau secara saya pribadi mungkin lebih tepatnya hidup berdampingan. Nah mungkin Bro Dion ada yang pengen punya ini nggak Silakan Bro tambahan nih? Dion. Siapa tahu kan? Iya. Nah, oke. Bayanginnya gini aja. Jadi kalau dulu jadi Cardano itu gua anggapnya kayak OS aja, kayak operating system. Jadi ini kayak dulu Apple berantem sama Windows, terus tiba-tiba datang ada temennya Linux gitu ya. Jadi semuanya pada akhirnya akan berdampingan. Dulu inget nggak kita susah banget mindahin file dokumen dari Apple ke Windows. Tapi akhirnya waktu berjalan interoperability, jadi semua bisa buka. Linux dulu hidup di dunianya sendiri, sekarang bisa connect akhirnya. Jadi dan apalagi sekarang ada dengan Google Spreadsheet, semua orang nggak ngaruh lagi ternyata best layernya apa. Jadi kita lihat 5 tahun ke 10 tahun ke depan, sebenarnya orang bahkan mungkin nanti nggak tahu apa itu Cardano atau apa itu, tapi mereka tahu semua data-data mereka ada di blockchain, tapi nggak tahu sebenarnya di belakang itu ada apa. Oke, thank you Bro Jordi, Bro Dion. Pertanyaan berikutnya dari Abu Salman. Maaf masih baru di Cardano, apakah sudah ada proyek yang mengembangkan metaverse di Cardano blockchain sendiri? Mungkin Nah, Bro Kalau Jordi atau Bro Dion, silakan. Cornucopius apa kemarin yang Cornucop- baru launching liatin itu? Hah? Itu kayaknya proyeknya apa? Dari Cor- Catalyst juga dulu ya, Sa? Cornucopias. Cornucopias. Ya, itu Nah itu ada. iya sih. Terus apa lagi? Pavia itu juga metaverse. Mungkin linknya bisa Terus ditaruh di chat Bro Dion, Pavia Ya, atau... boleh nanti. Oke. Mungkin nanti gini aja, mungkin kita coba bikin Google Spreadsheet, nanti kita share ke komunitas, kita share di Discord, ada linknya, itu spreadsheetnya live gitu ya, kira-kira yang nanti kita tahu, kita share di situ, kalau teman-teman lihat di situ ya kita di situ aja. Toh Oke. nanti kan ini kan 2 minggu sekali atau kita kan ngobrol ketemu lagi kan, nanti kita lihat, ini ada yang Ya. baru, ada apa, jadi ya biar ada tracknya juga sih gitu. Hmm. Karena jujur kita kita nggak terlalu cepat ininya, Ya, mereka perkembangannya terlalu cepat. semuanya. Nah, kalau untuk apakah ini diadakan reguler, kita rencananya mau mengadakan untuk update Cardano ekosistem itu sebulan sekali di setiap minggu ketiga rencananya mulai tahun depan. Tapi ini lagi trial dulu. Jadi mohon bantuannya nanti voting juga untuk workshop kita. Ntar akan dikasih linknya di bawah di akhir sesi. Kita lanjutkan dulu pertanyaannya dari Bro DMTR. Keunikan dan keunggulan dari Paribus itu apa sih? Salam sehat, jangan lupa makan sayur. Kalau misalkan saya nih, kalau misalnya kita ngomong Paribus ya, sebenarnya Paribus itu juga jatuhnya ke lending sama borrowing ya, tapi mungkin dari sih background timnya sendiri, itu kalau misalkan teman-teman ngikutin sendiri, itu sebenarnya orang-orang Cardano semua. Kalau saya ngeliatnya seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita ngomong apa yang membedakan secara ini, mungkin apa yang mereka kayak misalnya kita membandingkan contoh ETH sama Melt, itu sebenarnya kan pasti ada niche tersendiri kan. Cuman kalau yang saya bisa tambahkan mungkin lebih ke arah bagaimana mereka membranding itu menjadi sesuatu yang oke, karena kan belum ada working product-nya. Agak susah menilai
itu bagus kalau belum ada working product. Jadi kalau untuk sekarang ini saya lihatnya lebih ke arah bagaimana mereka mengemas di apps itu sendiri. Nah, itu yang bikin menarik. Sisanya kita tinggal lihat dari segi teknisnya pas itu udah working. Paling gitu sih. Oke, terima kasih Bro Jordi pertanyaannya. Sebentar, saya coba kasih linknya dulu. Kalau mau join ke komunitas Cardano Indonesia, bisa dicek di sini. Bisa silakan join di salah satu itu atau join semuanya. Ada Discord, Telegram, Instagram, sama forum yang resmi. Oke, coba saya lanjutkan pertanyaan. Bagus tuh pertanyaannya. Gue juga pengen jual NFT di OpenSea. Oh, kalau kayak gitu harganya udah pasti beda lah, bro. Enggak, Kalau di tapi kita harus lihat di OpenSea itu dia udah ada Polygon, ada Clayton. Clayton itu kalau nggak salah blockchain-nya Korea, timnya apa namanya yang bikin Line itu ya, kalau nggak salah. Bikin Kakao, grupnya Korea, Kakao itu Korea. bikin. Oke. Jadi by end of the day kayaknya OpenSea bakal jadi open sama semua chain karena secara kalau ngelihat background-nya OpenSea, gue pernah buka di belakangnya VC semua dan kemungkinan dia akan menjadi eBay-nya atau Amazon-nya NFT in a way gitu ya. Dan Oke. pasti nanti ada 3 lah pasti marketplace yang gede. Mudah-mudahan salah satunya dari kita gitu ya. Oke. Thank you Bro Dion infonya. Ada pertanyaan berikut yang bagus nih dari Bro Ali Habibi. Udah dijawab ya tadi yang pertanyaan Ethereum ke Cardano Bridge. Cara kerjanya gimana? ERC20 converter. Tadi mungkin Bro Andreas bisa jelasin secara teknisnya mungkin kali ya. Mungkin dia penasaran nggak? Itu yang pertanyaan tentang OpenSea udah dijawab ya tadi ya? OpenSea udah sih. Ini dia OpenSea lebih udah. nanya OpenSea ke karena OpenSea itu perusahaan swasta, jadi kita lihat yang saya lihat banyak project Cardano yang lagi pitching ke OpenSea supaya dia buka chain-nya. Sebenarnya itu make sense sih. Oh ya, tapi OpenSea itu salah satu backer-nya itu Mark Cuban, jadi ya tahu sendiri lah. Oke. Mungkin yang Lobby. soal ERC20 converter itu penjelasannya agak panjang. Ntar saya kasih linknya atau bisa tanya-tanya di Discord. Kita nggak jawab di sini. Oke, lanjut lagi dulu. Izin bertanya, apakah project NFT di Cardano hanya sebatas jual beli semata atau memang bagus untuk instrumen investasi? Silakan Bro Jordi. Kalau saya pribadi sih, jujur menurut saya itu instrumen investasi sih. Apalagi kalau sekarang ini kan kita mungkin lihat kayak metaverse gitu ya. Nggak hanya cuman apa namanya Ethereum. Kalau misalnya di Ethereum kan misalnya kita bisa ambil salah contoh sandbox. Sebenarnya di Cardano ini kan yang seperti tadi kita disampaikan bahwa lebih lagging dibandingkan network-network lain. Nah makanya kita tuh sebenarnya bisa tuh lihat-lihat project-project mana sih yang apa namanya bisa menyerupai lah. Kalau misalnya kita ambil contoh di Ethereum, mungkin ada BAYC, Board App Yacht Club. Itu kan sekarang jadi simbol. Kalau nanti ke depannya menurut saya sih, kalau misalkan orang sekarang misalnya flexing atau misalnya pamer ya, misal secara itu, mungkin pamernya nanti ke depannya pamer NFT. Bisa aja kalau misalnya di Cardano saya rasa Cleanage. Kita kan nggak ada tahu. Tapi kalau saya secara pribadi, mungkin itu salah satu platform bisa investasi sih. Mungkin dari Bro Dion, ada pengen ditambahkan? Ini sebenarnya yang jelasin, ini anak gue lebih pintar. Saya punya anak umurnya 12 tahun, waktu dia ngelihat saya beli NFT Claymates atau apa gitu, terus saya suruh baca. Saya ngetesnya ke mereka, karena kan generasi mereka seharusnya yang lebih ngerti. Discord aja saya ngajarin mereka. Jadi saya nanya ke mereka, menurut kamu gimana? Dia cuma bilang gini, oh ini kayak Roblox, nanti jadi kayak Digital Nation, nanti ayah jadi Digital Society, nanti akan banyak klub di dalam itu. Udah, dia cuma ngomong itu, simple. Make sense nggak? Iya katanya. Yang nggak make sense itu adalah sekarang nongkrong di mall katanya. Gitu. Oke, mantap Bro Dion. Sip. Oke, baik. Ini ada pertanyaan. Saya coba jawab dari yang paling baru dulu. Dari Fadil, kalau mau join project NFT ketika kita punya gambar dan mau kita launch di NFT Marketplace ya, apa ada grupnya? Grupnya sih banyak ya, dari CNFT.io, Token, harus Kalau join Discord sama Twitter semua sih. mungkin ini sih Bro Andreas. Kalau kebetulan sekarang kan saya sama beberapa orang yang memang NFT Hunter Cardano, kita ada grup CNFT ID. Mungkin nanti Bro Fadil bisa gabung juga di situ. Di situ sih kita lebih sharing-sharing NFT apa sih yang menarik di Cardano gitu sih. Paling itu sih. Oke, bisa di-share linknya Bro Jordi, mungkin di chat.
Oke, begitu Bro Fadil. Oke, pertanyaan berikutnya dari Wibisono Utomo. Bro, tanya dong, lihat di topik, ada yang pernah coba untuk stack pool pakai Raspberry Pi 4 atau 8 GB, 8 GB. Pengalamannya Berry. gimana tuh? Ya, mungkin saya bisa jawab. Nah, Kalau ini dia. dari sisi developer, disarankan sih emang pakai Raspberry Pi aja karena lebih ramah lingkungan. Sama dia juga nggak makan tempat dan listriknya lebih dikit kan. Itu paling cukup beli 2 atau 3 Raspberry Pi yang 8 GB, satu buat blockchain, buat block produsernya, ya 2 buat relay nodes-nya. Itu ntar bisa cek Armada Alliance, dia banyak referensi untuk gimana cara bikin stack pool pakai Raspberry Pi. Ntar saya kasih linknya di bawah. Thank you. Kemudian pertanyaan dari UP4080. Ada nggak badan hukum Indo, kayak PT atau badan usaha lain, yang pakai blockchain Cardano buat bisnisnya? Oke, saya coba jawab sedikit. Kalau yang saya tahu sih, kayak Blue Kerinci, itu masih pakai Ethereum. Dia kan outsource ke Emurgo Indonesia. Mungkin Bro Jordi atau Bro Dion ada info? Mungkin Bro Dion sih, saya kurang bisa jawab pertanyaan ini mungkin. Oke. Karena karena kayaknya ADA itu masih diperlakukan sebagai aset digital. Jadi sekarang karena smart contract baru launch, mungkin yang teman-teman bisa pantau Afrikanya Cardano Afrika spesial itu. Jadi di situ mereka lagi deketin sebenarnya nationwide gitu ya. Jadi mereka masih di layer pertama lah kalau menurut saya. Jadi saya nggak, setahu saya yang udah jalan ada perusahaan wine di US yang udah mulai pakai Cardano untuk tracking supply chain-nya atau proof-nya. Karena yang make sense itu adalah nanti adalah luxury goods untuk supply chain pembuktiannya. Seperti kayak kopi kunci, cuma dia masih pakai Solidity. Tapi nantinya ke depannya seperti itu. Nanti dia akan taruh di blockchain untuk datanya semuanya. Oke, terima kasih Bro Dion. Kalau saya nambahin, kalau global yang udah pakai si New Balance. Kalau New Balance ini pakai teknologinya Cardano dan blockchain-nya Cardano, dia pakai Atala Scan. Jadi beberapa sepatunya yang dia jual New Balance itu dia ada bisa dicek ke Atala Prism punya Cardano. Nama New Balance-nya ada apps-nya, saya lupa namanya, sebentar. Namanya New Balance Real Chain. Mungkin teman-teman bisa cek di Google Play. New Balance Real Chain itu pakai Cardano punya dan udah jalan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Iqbal Mus. Bagaimana cara yang tepat untuk memilih project NFT yang memang bagus untuk menjadi pilihan investasi ke depannya? Saya lempar lagi ke Bro Jordi, silakan. Kalau untuk milih NFT sendiri sih sebenarnya balik lagi agak subjektif karena memang apa yang saya lihat belum tentu sama seperti orang lain lihat gitu. Cuman kalau sekarang ini mungkin kalau kita lihat untuk dijadikan patokan ya, kalau menurut saya pribadi, pilihlah NFT sebelum terjadi Cardano hard fork. Sebelum itu bisa dijadikan pertimbangan untuk sekarang ini. Dan juga memiliki uniqueness. Jadi ada keunikan tersendiri. Kalau misalkan Claymates, itu kan dari tadi kita bahas Claymates ya, karena itu unik gitu loh. Mereka benar-benar bikin clay-nya dan itu kayak stop motion gitu. Dan itu salah satu elemennya adalah dia sebelum hard fork terjadi udah ada NFT-nya. Paling seperti itu sih. Mungkin Bro Dion mau menambahkan? Iya, Seperti itu OG ya. Orang bilang OG kayak Cardano Bits, ada Kryptonitis, ada Claymates. Tapi yang menarik adalah developnya. Setelah smart contract, Claymates bilang dia akan masukin smart contracts-nya ke dalam NFT. Jadi kalau teman-teman ngelihat dari Ethereum Chain gitu ya, yang di sebelah, salah satu yang pejuang NFT itu adalah Gary V. Gue saranin banget ikutin, lihat YouTube-nya Gary V, lihat pandangan dia soal NFT. Kalau teman-teman bisa bayangin, Gary Vee itu adalah motivator, dia jual tiket NFT-nya, jual tiket conference-nya dengan NFT, dan situ ada smart contract-nya yang berlaku 2 tahun bisa ikut conference-nya. Jadi bisa bayangin bahwa dunia ticketing, intellectual property, dan lain-lain NFT itu akan menjadi kepastian gitu. Jadi akan menjadi udah nggak bisa dihindarin lagi karena teman-teman yang bekerja di arts, di music, yang ada hubungan sama intellectual property, pada akhirnya akan memikirkan gimana caranya mensecure intellectual property itu di dalam blockchain, dan blockchain itu bisa berupa NFT atau berupa yang lain. Dan NFT itu mungkin paling gampang diterima orang karena ada visualnya, kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Bro Dion dan Bro Jordi. Oke, banyak chat. Oke, mungkin pertanyaan dari Dipa.
Penasaran banget sama Atala Prism. Ada bocoran nggak Bang? Udah sampai mana Atala Prism? Jadi kayak iktp-nya Cardano gitu ya? Ini jelaskan nih Ini Bro dia Andre. nih. Oke, ya udah saya yang jelasin. Jadi saat ini kan Atala Prism itu masih dalam proses development. Jadi SDK-nya, API-nya itu belum dilempar ke publik. Sekarang mereka baru buka Atala Prism Pioneer Program, itu program gratis dari IOG untuk semua orang, untuk developer, untuk belajar gimana sih cara ngembangin DID, Decentralized Identifiers, dan juga Verifiable Credentials di Cardano, di testnet. Saat ini yang baru join dari Indonesia baru saya, di batch berikutnya itu Bro Andrew dari Kawanua Pool sama Bro Dani akan juga join. Kalau mau ikut bisa juga, orang awam juga boleh. Itu kan belajar DID itu apa, Decentralized Identifiers, kemudian penggunaan Atala Prism use case-nya seperti apa aja, seperti untuk bikin iktp, yes. Kemudian credentials iktp ini bisa dipakai untuk misalkan jadi membership Cardano Indonesia, itu project yang lagi saya mau usung di Project Catalyst. Kemudian dengan punya member Cardano Indonesia, kalau ikut workshop seperti ini, kita keluarkan juga sertifikat dalam bentuk verifiable credentials yang tersimpan di mobile wallet kalian atau dan juga di blockchain. Seperti kayak gitu. Semoga menjawab. Kemudian ada Bagus tuh pertanyaannya tuh. dari Bermanfaat TW, untuk dunia perbankan ya. ya dari TW Putra mau Oke. tanya, apakah blockchain Cardano bisa bermanfaat di dunia perbankan Oke. Indonesia ke depannya? Mungkin Gue Bro coba Dion? jawab kali ya sedikit ya. Coba jawab sedikit. Jadi Bro Putra gitu ya gue panggil ya. Jadi sekarang yang lagi hot itu adalah Cardano itu kalau ngikutin gosipnya adalah mereka lagi pitching untuk ikut tender di Singapura untuk menjadi stablecoin issuer gitu ya. Jadi nanti kita udah lihat bahwa China sekarang digital yuan udah jalan. Jadi sebenarnya central bank CBDC itu akan saya percaya bahwa dari progresnya akhir-akhir ini stable coins itu ya, dan ngelihat perjalanan Charles gitu ya, biar mereka sering bolak-balik ke Washington DC dan lain-lain, dan the jet-nya itu kalau dibaca lebih lanjut, dan udah menunjuk Coty sebagai issuer-nya, jadi kayak perurinya jet gitu ya. Jadi mereka akan bantu untuk negara-negara yang mau bikin CBDC itu atau Central Bank Digital Currency, yaitu melalui blockchain-nya Cardano yang diisi oleh Coty. Jadi lebih memudahkan untuk suatu negara bahkan ya atau bank. Jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba BCA atau Lipo gitu mau bikin blockchain digital currency, kalau diperbolehkan itu mereka akan cari blockchain mana yang bisa bantu mereka. Mereka akan buka mungkin untuk kesempatan. Saya ngelihatnya ke arahnya seperti itu karena pada akhirnya ya digital currency harus ada di blockchain. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada inputan. Kalau bisa diadakan reguler, sebulan sekali. Ini workshop Cardano Ecosystem. Karena menarik sih diskusinya tadi. Oke, akan kita coba buatkan secara reguler. Kita lagi susun dulu kayak gimana konsepnya. Jadi kalau berguna, kita senang banget. Dan kalau ada teman-teman di sini yang juga mengikuti Cardano Ecosystem dan mau juga menjadi speaker, bisa kontak kita juga di Discord, maupun di Cardano Forum, maupun di Telegram. Mungkin di akhir penghujung sesi ini, saya coba share sedikit proposal-proposal di Project Catalyst yang kita lagi coba masukkan. Jadi teman-teman juga tahu Project Catalyst governance di Cardano itu seperti apa pemerintahannya. Sebentar, ini ada pertanyaan satu dari Sopian. Ada event workshop buat development dApps di ekosistem Cardano nggak? Gimana, Bro Dion? Workshop buat developer ada, ini masuk di project saya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, kelihatankah share screen saya? Kelihatan. Yang mana nih yang kelihatan? Yang Zoom ya? Enggak, yang itu. Nah, komputer kelihatan. Oke, ini idea scale udah kebuka. Yang idea scale sekarang? Oh enggak? Oh udah. Pakai 2 layar ya pasti. Iya, gue pakai dulu layar. Yang mana nih yang kebuka, yang kelihatan? Yang ya itu, Catalyst. Oke, Catalyst. Jadi kalau teman-teman semua ke Idea Scale, ini adalah websitenya Project Catalyst Cardano.
Ada banyak challenge. Kita masukin 4 proposal ya Bro Dion sama Bro Jordi dari Cardano Indonesia. Yang pertama itu yang harus teman-teman vote Buka di atau profile lo aja bro, kan kelihatan 4-4-nya nanti. gimana gue lupa. Buka profile, ke profile, terus profile. Bentar, nih gue kecilin dulu deh. Channelnya. Nah, keluar idea contributed ya. Ideas I contributed. see. Tapi kalau buat nah, teman-teman ini. kan nggak bisa ngeliat kayak gitu, jadi saya bikin kayak gini Oke. aja deh. Sorry. Jadi kalau ke idea scale, ini kenapa jadi di sini ya? Pas di scroll, kalian pilih challenge yang ini, Scale Up Cardano Community Hubs, diklik. Kemudian klik Browse Ideas. Oke. Nah, di paling nomor 1 ini ada nih, Cardano Hub Indonesia Workshops. Kalian kasih kudos di sini, sama nanti pas di Januari kalian voting juga pakai Catalyst Voting Apps di Google Play. Nah, di sini kita mau masukin, minta budget untuk mengadakan 24 kali workshops dengan silabus seperti ini. Jadi di minggu pertama, setiap minggu pertama di awal bulan, kita pilih salah satu topik dari ini, mulai dari pengenalan blockchain, gimana sih cara bikin wallet, gimana cara delegasi di stake pool, pengenalan mengenai native token dan NFT di Cardano, Catalyst sendiri, kemudian ada juga gimana sih untuk developer, cara jadi blockchain developer, cara jadi stake pool operator, mengenai decentralized DID dan Atala Prism juga. Dan di setiap minggu ketiga kita mau coba punya diskusi seperti ini mengenai Cardano ecosystem. Update terbaru dari Bro Jordi, dari Bro Dion, maupun dari teman-teman tentang lending, payment, Oracle, dan lain-lain. Proposalnya bisa dibaca. Linknya komunitas Cardano Indonesia juga udah ada semua. Kemudian kalau mau ngasih reply boleh, tapi yang paling penting tiap hari kalian bisa ngasih 1 kudo ke sini. Kayak gitu. Ini proposal pertama. Proposal kedua itu mengenai DID sendiri. Saya juga masukin proposal untuk bikin membership dalam bentuk decentralized identifiers. Dicek di Accelerate Decentralized Identity, di paling atas juga, bisa kalian kasih kudos juga, DID for Cardano Indonesia. Jadi, mau menaikkan adopsi DID di community hub level. Itu targetnya sih akan ada 4 workshop. Kalau dilihat di sini, targetnya ngasih 4 workshop mengenai self-sovereign identity, decentralized identifiers, dan Atala Prism sendiri selama setahun. Jadi setiap 3 bulan ada 1 workshop. Kemudian juga mau issue membership. Kita mau bikin strukturnya dulu, data strukturnya gimana. Kemudian issue juga sertifikat kalau kita ngadain workshop. Jadi ditunggu aja, kalau ini di funding dan kita lolos, ini akan ada workshop sama udah mulai bikin membership. Kita mungkin bisa dibilang hub pertama yang bikin membership ini. Kayak gitu. Kemudian proposal ketiga itu proposal dari Cardano Community juga, Indonesia. Ada 2 di sini. Satu yang Bro Dion lagi pegang, untuk bikin web portal, bisa di kudos di sini. Sama satu lagi, kita mau bikin video edukasi. Ini kerjasama dengan Bro Sylvester dari Kenal Crypto YouTube channel. Jadi kita coba cek yang web portal, kalian kasih kudos, ini mau bikin website di mana, mungkin Bro Dion bisa jelaskan proposalnya? Oke. Jadi konsepnya, ini konsepnya saya kemarin udah masukin di F6, di Fund 6, sekarang masukin lagi di F7, kemarin udah masuk ke level voter, udah bisa di voting, cuman kita kalah voting power. Yang kedua, jadi community web portal ini sebenarnya nanti akan jadi portal one stop untuk teman-teman Cardano untuk lihat apapun yang ada update terakhir di tentang Cardano ecosystem atau news atau apapun itu headlines itu yang dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesianya kita pengen bikin yang cukup sederhana dimengerti karena teman-teman tahu sendiri bahwa bahasanya Cardano itu kan berat ya, academic papers gitu ya. Jadi kita coba nanti kurasi berita-berita apa yang kita bisa berikan, dan yang uniknya adalah nanti Cardano portal ini saya ini adalah konsepnya adalah kita untuk kita. Jadi nanti teman-teman semua di community Indonesia bisa sumbang artikel. Jadi dan yang saya ajuin ini adalah nanti penyumbang artikel itu selama 90 hari ke depan bisa dapat contributor award. Jadi saya udah budgetin minta di proposal ini untuk setiap kontributor akan mendapatkan reward untuk berkontribusi artikel ataupun apapun konten yang dimasukin ke sana.
Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi konsepnya adalah kita bikin portal yang bisa ngebantu teman-teman lain di ekosistem Cardano atau yang pengen belajar tentang Cardano, di situ semuanya di pool di satu situ, supaya dan nanti yang menyumbang juga dapat value, dapat reward, dan yang baca juga dapat value. Jadi sebenarnya ini untuk bersama sih, bukan untuk saya sendiri gitu. Baik. Terima kasih Bro Dion. Sama satu lagi yang tentang video series itu juga kita rencananya mau punya channel YouTube Cardano Indonesia Official. Kemudian di situ akan dimasukkan semua workshop yang kita udah pernah ngadain, recordingnya dimasukin ke situ termasuk yang ini. Sama di sini kita mau bikin video series, jadi ada 12 episode tentang penjelasan mengenai Cardano, mulai dari katalisnya, mulai dari development-nya, dan lain-lain sih. Kurang lebih kayak gitu, mohon bantuannya untuk di-like setiap hari. Jadi kudosnya diakumulasi sampai 2 minggu ke depan. Jadi mohon bantuannya untuk bikin account di Ideascale, kemudian di kudos aja, yang semua dari Indonesia. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Bro Jordi atau Bro Dion sebelum kita tutup acaranya? Paling sih saya bilang sih terima kasih teman-teman udah datang ke sini. Misalkan kalau ada salah kata atau apa bisa disaring sendiri. Nanti mungkin ke depan kalau misalnya ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol kayak gini lagi. Mungkin Bro Dion? Ya, sama juga terima kasih udah datang. Jangan lupa bahwa ini ekosistem baru mulai akan terbuka. Keep vigilant, maksudnya tetap awareness-nya tinggi. Boleh kita semangat untuk ikut masuk ke ekosistem, cuman hati-hati juga. Kita juga harus tetap waspada gitu ya, bahwa banyak hal yang menarik dan mengenai opportunity dan risk harus seimbang gitu. Nanti mudah-mudahan di sesi-sesi berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Kalau ada masukan, monggo. Oke, jangan lupa join di Discord Cardano Indonesia. Kita udah bikinin untuk sharing kita bareng-bareng, kita bisa ngobrol di sana. Nanti kalau mungkin ada sesi-sesi tambahan kita bisa ngobrol voice di sana di midweek. Dan nanti juga ada mengenai proposal yang tadi Bro Andreas udah sebutin untuk kita dukung proposal Indonesia buat kita juga. Oke, itu aja sih. Baik, terima kasih partisipasinya untuk teman-teman sekalian. Seperti yang tadi Bro Dion bilang, jangan lupa untuk join Discord kita, Discord Cardano Indonesia, Telegram Cardano Indonesia, dan juga tunggu aja info-info berikutnya di sana dan di Meetup Blockchain Jakarta kalau nggak salah. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bro Jordi dan Bro Dion untuk sudah mau jadi speaker untuk di sesi kali ini. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih semuanya.